saya cintai adik-adik sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan modul P5 berkaitan dengan pemilihan tema untuk sekolah kita, khususnya kelas 7, yaitu kewirausahaan. Jadi tema kewirausahaan. Lalu subtemanya itu pintar dan peduli, inovasi pada ramah lingkungan dari botol plastik. Jadi alokasi waktu yang dibutuhkan pada saat melaksanakan proyek P5 ini adalah 63 jam pelajaran. Kali ini tidak hanya memiliki fungsi keamanan, tetapi juga berkontribusi pada daur ulang material plastik. Tim proyek akan merancang struktur pelajaran estetis dan kuat, memanfaatkan botol plastik dalam desain yang sangat menarik. Proses produksi akan melibatkan pengukuran botol plastik, pembersihan dan pemasangan dengan metode yang efisien. Selain aspek ekologis, proyek ini juga bertujuan untuk mengedukasi warga sekolah, umumnya peserta didik, khususnya tentang pentingnya daur ulang dan kreativitas dalam penggunaan barang bekas. Jadi ini merupakan tujuan dari proyek P5 yang kita angkat dengan tema kewirausahaan tadi ya, yaitu daur ulang botol plastik. Lalu kita lihat dimensi elemen, sub-elemen dan tujuan pembelajaran. Jadi dimensinya itu kurang lebih ada 3, yaitu gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Lalu elemennya kolaborasi, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, lalu menghasilkan gagasan yang original ya. Lalu sub-elemen harus adanya kerjasama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, lalu menghasilkan karya dan tindakan yang original serta mencari alternatif solusi dan permasalahan. Sedangkan tujuan pembelajarannya yang pertama menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar, serta memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan bersama. Lalu yang kedua membuktikan penalaran dengan berbagi argumen dalam mengambil suatu kesimpulan atau keputusan. Yang ketiga mengumpulkan gagasan yang dia miliki dengan informasi atau gagasan baru untuk menghasilkan kombinasi gagasan baru dan imajinatif untuk mengekspresikan pikiran atau perasaannya. Lalu kita lihat dia punya alur aktivitas proyeknya nanti. Ya, alur yang harus kita gunakan nanti pada saat kita melaksanakan aktivitas proyek itu. Yang pertama adalah pengenalan. Ya, kita harus mengenal dulu aktivitasnya, pemahaman konsep. Kita harus pahami dulu apa yang mau kita konsepkan dalam pelaksanaan proyek P5. Yang perlu kita perhatikan adalah siswa memahami konsep dasar daur ulang, manfaatnya bagi lingkungan serta dampak positifnya bagi kita ya. Selain itu siswa juga mempelajari bagaimana botol plastik dapat digunakan sebagai bahan daur ulang. Dan ada begitu banyak botol plastik yang kita lihat di tumpukan-tumpukan sampah. Jadi kita bisa memanfaatkan botol plastik itu untuk didaur ulang dan jadikan sebagai pagar. Lalu kontekstualnya, penentuan tujuan proyek. Nanti bersama guru siswa menetapkan tujuan proyek. Nah, misalnya membuat pagar dari botol plastik. Nanti kita akan diskusikan manfaat lingkungan dari proyek ini serta bagaimana kontribusi siswa bisa membuat perbedaan. Nah, nanti kita bisa buat perbedaan dengan menggunakan pagar yang bahan dasarnya adalah botol plastik. Lalu aksinya, penelitian dan perencanaan proyek. Siswa melakukan penelitian tentang teknik pembuatan pagar dari botol plastik. Nanti bersama guru juga siswa merencanakan proyek mereka mulai dari desain pagar, lalu jumlah botol yang kita gunakan atau kita butuhkan pada saat itu, nah hingga alat dan bahan yang diperlukan. Lalu pemilihan desain dan simulasi proses pembuatan. Pada saat itu juga siswa diminta memilih desain pagar dan melakukan simulasi pembuatan. Bersama guru juga siswa memastikan bahwa bagaimana siswa memahami cara menggunakan alat-alat yang diperlukan dan melaksanakan
Lalu tindak lanjut. Tindak lanjutnya nanti kita lihat revisi dulu. Setelah kita melakukan nanti proyek kelima ini dengan membuat pagar dari botol plastik, maka kita adakan evaluasi dan revisi. Setelah proyek selesai, siswa dan guru bersama-sama melakukan evaluasi. Nanti kita akan tunggu bersama lagi, lalu kita adakan evaluasi. Lalu pelajarannya didapat dari proyek kelima yang kalian buat. Lalu tindak lanjutnya ada yang diminta untuk presentasi atau buat pameran dan promosi kesadaran lingkungan. Siswa mempresentasikan hasil proyek mereka itu kepada teman sekelas atau guru atau juga bisa datangkan orang tua. Nah, hasil proyek dipamerkan di sekolah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Siswa juga dapat melakukan kampanye lingkungan di sekolah. Itu tindak lanjutnya. Jadi adik-adik sekalian dan juga rekan-rekan guru, jadi ini adalah bagian modul dari P5 yang harus disiapkan sebelum kita melakukan proyek P5, yaitu berupa pembuatan pagar ramah lingkungan dari botol plastik. Jadi diharapkan setelah Ibu menyampaikan modul P5 ini, maka adik-adik diminta untuk datangkan botol minuman aqua yang tinggi, datangkan itu ke sekolah, kurang lebih satu orang itu sebanyak 10 buah botol. Usahakan harus lengkap dengan tutupannya. Mulai hari Senin bisa bawakan itu lalu diamankan di perpustakaan satu tempat. Tambah 10 boleh. Tambah 10 lagi. Lalu kesepakatan lingkungan dan bahan selain botol tadi yang bahan asalnya adalah cat. Selain cat, kuas. Jadi cat nanti kita memiliki 3 warna. Warna hijau, warna kuning, dan juga warna merah. Ada 3 warna. Supaya kelihatan lebih menarik. Tidak polos dari botolnya. Selain cat, kita juga membutuhkan kuas. Kuasnya kurang lebih 3 juga sesuai dengan warna yang ada. Lalu selain dalam setiap langkah cinta negeri terpahat, kami bangun masa depan dengan semangat kuat. Pancasila di jiwa tak pernah hilang, di setiap hembusan tegak kami berjuang. Pelajar Pancasila, generasi yang setia, dengan hati penuh asa, bangun bangsa tercinta. Tak kenal lelah, kami berkorban untuk Indonesia, terang di setiap zaman. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan proyek kelima berkaitan dengan pembuatan pagar dengan menggunakan bahan dasar adalah botol plastik. Ya. Jadi adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan pada saat kita pembuatan proyek kelima untuk pembuatan pagar dari botol plastik, yang pertama itu kita siapkan botol minuman seperti ini. Selain botol, kita juga harus menyiapkan senar. Lalu pemukul, solder, perhatikan baik-baik, solder. Lalu tang, paku, cat dengan kuas. Jadi nanti botol yang kita sudah siapkan ini, kita akan bolongi bagian atas di bagian tutupannya dengan menggunakan solder. Solder dipanaskan, lalu akan dibuat bolong seperti ini dan bagian bawah pangkat botol. Setelah dibolong, lalu kita masukkan senar untuk menyatukan botol yang satu ini dengan botol yang lainnya, sehingga bisa menyerupai pagar. Lalu, mengapa kita membutuhkan palu? Ini nanti ya
akan membantu kita pada saat kita menggunakan paku untuk membuat pagar ya, sehingga pagar itu bisa berdiri tegak. Lalu mengapa kita perlu cat dan juga kuas supaya kelihatan pagar itu lebih menarik dan juga indah? Sekarang kita mulai dengan proses pembuatan pagar. Adik-adik akan memperhatikan bagaimana proses pembuatan pagar. Lihat ke teman-teman guru yang akan mempraktekannya di depan kalian. Dan setelah kalian melihat, maka kalian akan dibagi dalam bentuk kelompok sehingga kalian langsung melakukan aksi, yaitu pembuatan pagar dengan kelompok yang sudah ditentukan. Oke? Ya, Bu. Saatnya anak-anak melakukan aktivitas, yaitu membuat botol menjadi bolong dengan menggunakan solder. Ini bisa menjadi contoh yang buat adik-adik yang lain. Teman kalian ini lihat. Iya. Saatnya anak-anak masukkan senar ke dalam botol. Coba. Setiap langkah cinta negeri terpahat, kami bangun masa depan dengan semangat kuat. Pancasila di jiwa tak pernah hilang, di setiap hembusan tegak kami berjuang. Pelajar Pancasila, generasi yang setia, dengan hati penuh asa, bangun bangsa tercinta. Tak kenal lelah, kami berkorban untuk Indonesia, terang di setiap zaman. Kami adalah jiwa bangsa teguh dalam kerja nyata, menuju kejayaan tak goyah oleh waktu. Dalam cinta ini kami berkarya, pelajar Pancasila, cipta yang abadi. Pelajar Pancasila tak pernah pudar, dalam setiap langkah kami tetap tegar. Dengan cinta negeri tak pernah hilang di sama, menuju Indonesia, tegak kami berjuang. Pelajar Pancasila, generasi yang setia, dengan hati penuh asa bangun bangsa tercinta. Tak berman kurang untuk Indonesia, tegak kami berjuang. Pelajar Pancasila, generasi yang setia, dengan hati penuh asa bangun bangsa tercinta. Tak kenal lelah, kami berkorban untuk Indonesia, terang di setiap zaman. Kami adalah jiwa bangsa teguh dalam kerja nyata, menuju kejayaan tak goyah oleh waktu. Dalam cinta ini kami berkarya, pelajar Pancasila, terang di setiap zaman. Terang di setiap zaman, terang di setiap zaman untuk Indonesia, terang di setiap zaman. Kami adalah jiwa bangsa teguh dalam kerja nyata, menuju kejayaan tak goyah oleh waktu. Dalam cinta ini kami berkarya, pelajar Pancasila, cipta yang abadi, terabadi. Pelajar Pancasila tak pernah pudar, dalam setiap langkah kami tetap tegar. Dalam setiap langkah, dengan cinta negeri kami melangkah bersama, menuju Indonesia yang sejahtera.
Kami adalah jiwa bangsa teguh dalam kerja nyata, menuju kejayaan tak goyah oleh waktu. Dalam cinta ini kami berkarya, pelajar Pancasila, cipta yang abadi. Pelajar Pancasila tak pernah pudar, dalam setiap langkah kami tetap tegar. Dengan cinta negeri tak pernah hilang di sama, menuju Indonesia tegak kami berjuang. Pelajar Pancasila, generasi yang setia, dengan hati penuh asa bangun bangsa tercinta. Tak berman kurang untuk Indonesia, tegak kami berjuang. Pelajar Pancasila, generasi yang setia, dengan hati penuh asa bangun bangsa tercinta. Tak kenal lelah, kami berkorban untuk Indonesia terang di setiap zaman. Kami adalah jiwa bangsa teguh dalam kerja nyata, menuju kejayaan tak goyah oleh waktu. Dalam cinta ini kami berkarya, pelajar Pancasila, terang di setiap zaman, terang di setiap zaman, terang di setiap zaman untuk Indonesia, terang di setiap zaman. Kami adalah jiwa bangsa teguh dalam kerja nyata, menuju kejayaan tak goyah oleh waktu. Dalam cinta ini kami berkarya, pelajar Pancasila, cipta yang abadi, terabadi. Pelajar Pancasila tak pernah pudar, dalam setiap langkah kami tetap tegar. Dalam setiap langkah, dengan cinta negeri kami melangkah bersama, menuju Indonesia yang sejahtera. Selamat siang teman-teman guru. Selamat siang anak-anak sekalian. Jadi dengan berakhirnya kegiatan Project P5 yang kita jalankan pada hari ini, maka itulah kegiatan kita pada siang hari ini. Saya minta perwakilan dari siswa dan siswi untuk menyampaikan refleksi berkaitan dengan pelaksanaan Project P5 dalam pembuatan pagar dengan menggunakan botol minuman. Saya persilahkan kepada kedua siswa yang menjadi perwakilan. Selamat siang Ibu dan Bapak Guru. Siang. Selamat siang teman-teman sekalian. Kami akan menyampaikan pengalaman kami pada saat mengikuti P5, yaitu menggunakan botol plastik untuk membuat pagar. Kami sangat senang dan bisa memanfaatkan botol plastik untuk membuat pagar. Pada saat penerimaan rapor nanti, kami akan mengundang orang tua kami untuk memamerkan pagar botol plastik yang sudah kami buat. Itu saja pengalaman dari kami. Sekian dan terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Baik. Terima kasih atas pengalaman yang disampaikan oleh kedua siswa dan siswi kita yang menjadi perwakilan untuk menyampaikan pesan-pesan yang mereka alami selama melaksanakan kegiatan Project ini. Maka pada kesempatan yang terakhir ini kita menutup kegiatan kita dengan doa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa.
Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, mari kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Karena Bapa dan Allah Bapa dalam surga, kami sangat berterima kasih kepadamu atas segala nafas hidup kami telah kau berikan kepada kami dari pagi hingga pada siang hari. Ya Tuhan, kami sangat berterima kasih pula karena Engkau telah melancarkan firman kami hingga firman kami selesai. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, hingga kami dalam perjalanan hingga sampai ke tujuan kami masing-masing. Itu saja doa dan permohonan kami, nama kami puji kini sepanjang semua masa. Tepuk terima kasih. Tonton, terima kasih.